Semua orang di kampung bilang, Kirana beruntung banget. Dari istri tukang ojol biasa, sekarang jadi PNS terhormat di Kelurahan Cilandak Barat. Seragam putih biru, gaji tetap setiap bulan, tunjangan lengkap. Impian jutaan orang Indonesia akhirnya tercapai. Tapi yang tidak mereka tahu adalah bagaimana Kirana mulai memandang rendah Mahesa, suaminya yang masih setia mengayuh sepeda motor tua keliling Jakarta demi menghidupi keluarga. Yang mereka tidak lihat adalah bagaimana meja makan yang dulu penuh tawa, kini berubah jadi medan perang sunyi. 5 tahun kemudian, di ruang tunggu rumah sakit, air mata Kirana jatuh membasahi surat perceraian. Kisah nyata ini membuktikan bahwa kadang yang kita anggap keberuntungan justru bisa jadi ujian terberat dalam hidup. Di gang sempit Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hiduplah sepasang suami istri muda bernama Kirana dan Mahesa. Rumah kontrakan mereka sederhana, tapi selalu terdengar suara tawa dan aroma masakan sedap setiap sore. Kirana, 28 tahun, perempuan Sunda yang cantik dengan senyum manis. Sejak kuliah, dia bermimpi jadi PNS. Setiap hari dia belajar untuk tes CPNS sambil jualan gorengan di depan sekolah. Sementara Mahesa, 30 tahun, lelaki Betawi asli yang sabar dan pekerja keras. Dia mengayuh motor ojol dari pagi sampai malam. Kadang sampai tengah malam kalau lagi banyak order. Mereka menikah 3 tahun lalu dengan sederhana. Akad di masjid kampung, resepsi di rumah dengan nasi kuning buatan Mama Kirana. Tamu cuma keluarga dan tetangga dekat. Tapi bahagia mereka terpancar jelas. Mahesa selalu bilang sama Kirana, yang penting kita bareng, Ran. Rezeki mah ada aja jalannya. Setiap pagi, ritual mereka sama. Kirana bangun jam 5, masak nasi dan lauk sederhana. Mahesa bangun setengah 6, sarapan sambil ngobrol ringan. Kadang mereka ketawa bareng lihat video TikTok yang lucu, atau bahas rencana weekend mau kemana. Ran, gue udah dapat 5.000 poin di aplikasi ojol. Bentar lagi dapat bonus nih, kata Mahesa suatu pagi sambil tersenyum. Kirana cuman geleng-geleng kepala sambil senyum. Dia sayang banget sama suaminya yang selalu semangat meski capek setiap hari. Di sela-sela jualan gorengan, Kirana masih rajin buka aplikasi belajar CPNS di HP-nya. Target dia jelas, harus lulus tahun ini. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Mahesa berangkat jam 7 pagi, pulang jam 10 malam. Kirana jualan gorengan dari jam 2 siang sampai maghrib, habis itu belajar sampai tengah malam. Weekend, mereka jalan-jalan ke mall, window shopping sambil makan es krim. Sederhana tapi bahagia. Tetangga-tetangga di gang mereka suka kagum sama keharmonisan Kirana dan Mahesa. Bu Ijah, tetangga sebelah, sering bilang, rumah tangga kalian tuh contoh yang bagus. Jarang-jarang lihat pasangan muda seharmonis gini. Tapi mimpi Kirana untuk jadi PNS tidak pernah padam. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu berdoa. Kadang dia cerita sama Mahesa tentang bayangan hidupnya kalau udah jadi PNS. Bayangin deh, Hesa, gaji. Tetap setiap bulan, ada tunjangan, libur weekend. Kita bisa nabung buat beli rumah sendiri. Mahesa selalu mendukung. Amin Ran, gua yakin lo pasti bisa. Gua lihat semangat lo belajar setiap malam. Pasti Allah kasih jalan. September 2023, pengumuman hasil tes CPNS keluar. Kirana duduk di warung kopi dekat rumah, HP gemetar di tangannya. Mahesa duduk di sampingnya ikut deg-degan. Begitu Kirana buka website pengumuman dan ketik nomor pesertanya, mereka berdua teriak kencang. Lulus, gua lulus jadi PNS. Seluruh warung kopi langsung tepuk tangan. Kirana nangis bahagia, Mahesa peluk istrinya erat-erat. Mereka langsung video call keluarga, posting di story Instagram, share ke grup WhatsApp keluarga besar. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur karena terlalu excited. Dia udah bayangin pakai seragam PNS, punya meja kerja sendiri, meeting-meeting penting. Sementara Mahesa, meski lelah habis ngojol seharian, masih semangat dengerin cerita Kirana tentang rencana-rencananya. Hesa,
Sekarang hidup kita bakal berubah. Gua bakal dapat gaji 3,5 juta setiap bulan. Plus tunjangan. Kita bisa cicil motor baru buat lo. Mahesa tersenyum. Yang penting lo bahagia, Ran. Gua mah tetap semangat ngojol. Rejeki gue dari situ. Tapi yang tidak mereka sadari, perubahan besar sedang menanti. Dan perubahan itu tidak selalu membawa kebahagiaan yang mereka bayangkan. Januari 2024, hari pertama Kirana masuk kerja sebagai PNS di Kelurahan Cilandak Barat. Dia bangun jam 5 pagi, mandi dengan sabun mandi khusus yang baunya wangi, lalu mengenakan seragam putih biru yang udah dia beli seminggu sebelumnya. Di depan cermin, Kirana memandangi dirinya sendiri. Seragam rapi, rambut dikuncir rapi, sepatu pantofel hitam mengkilap. Dia merasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Bukan lagi penjual gorengan di pinggir jalan, tapi pegawai negeri yang terhormat. Ran, sarapan dulu. Gue udah siapin nasi uduk favorit lo, kata Mahesa dari dapur. Tapi pagi itu, respons Kirana agak berbeda. Ah, gue udah kenyang. Nanti di kantor aja makan. Mahesa agak heran, tapi dia pikir mungkin Kirana nervous hari pertama kerja. Dia antarkan Kirana naik ojol sampai ke halte Transjakarta terdekat. Semangat ya Ran, gue bangga banget sama lu. Kirana cuma senyum tipis dan melambai. Di dalam bus Transjakarta, dia merasa bangga melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Seragam PNS-nya kontras banget sama penumpang lain yang kebanyakan karyawan swasta. Bulan pertama, Kirana masih excited banget. Dia rajin cerita ke Mahesa tentang kerjaan barunya, teman-teman kantor, dan rutinitas PNS yang menurutnya prestisius. Mahesa selalu dengerin dengan sabar sambil tetap ngojol seperti biasa. Tapi mulai bulan kedua, ada yang berubah. Kirana mulai sering telat pulang karena katanya ada meeting atau kerjaan tambahan. Padahal Mahesa tahu jam kerja PNS kan sampai jam 4 sore doang. Ran, kok lu pulangnya makin malam sih? Gua udah masak, lu belum pulang. Hesa, lu nggak ngerti. Sekarang, gua punya tanggung jawab besar. Beda sama dulu yang cuma jualan gorengan. Kata-kata itu menusuk hati Mahesa, tapi dia coba sabar. Dia pikir mungkin Kirana masih adaptasi dengan lingkungan kerja baru. Bulan ketiga, perubahan Kirana makin kentara. Dia mulai risih sama bau bensin di baju Mahesa habis ngojol. Dia mulai komplain soal rumah kontrakan yang sempit dan fasilitas yang kurang memadai. Hesa, teman-teman kantor gue pada punya rumah sendiri. Gue malu kalau mereka tahu kita masih ngontrak di gang sempit gini. Mahesa terdiam. Penghasilan dia dari ngojol memang tidak sebesar gaji PNS Kirana, tapi dia udah berusaha maksimal. Order aplikasi ojol makin ketat, persaingan makin banyak, tapi dia tetap semangat. Yang paling menyakitkan, Kirana mulai memperlakukan Mahesa seperti pembantu di rumah sendiri. Pulang kerja, dia langsung duduk sambil buka HP. Sementara Mahesa yang habis ngojol seharian masih harus masak, cuci piring, dan beresin rumah. Hesa, tolong dong beresin rumah. Baju gue besok harus disetrika. Gue capek kerja seharian. Ran, gue juga capek. Dari pagi ngojol terus. Lah, ngojol doang kan tinggal duduk di motor. Gue di kantor harus mikir, meeting, ngurus dokumen penting. Beda levelnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Mahesa tidur dengan hati yang benar-benar sakit. Dia menatap langit-langit kamar kontrakan sambil bertanya-tanya, apa salahnya sih jadi tukang ojol? Dia kerja halal, tidak merugikan orang lain, malah membantu orang lain sampai tujuan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Kirana mulai malu memperkenalkan Mahesa ke teman-teman kantornya. Kalau ada acara kantor yang boleh bawa pasangan, Kirana selalu cari alasan kenapa Mahesa tidak bisa ikut. Teman-teman gua pada bawa suami yang kerja di bank, di perusahaan besar. Masa gua bawa suami tukang ojol? Suatu malam, Mahesa pulang sangat lelah. Ordernya sedikit, bensin habis banyak karena macet parah, motornya sempat mogok di tengah jalan. Sampai rumah jam 11 malam, dia harap bisa cerita sama Kirana dan dapat support. Tapi Kirana malah marah. Lu pulangnya kok malam banget sih? Gue udah tidur, dibangunin sama suara motor lo. Ran, motor gue tadi mogok. Gue dorong dari Blok M sampai bengkel terdekat. Ordernya dikit, jadi gue ngojol sampai malam. Ya udahlah,
Besok lu cari kerjaan yang lebih proper. Gua malu punya suami tukang ojol terus. Malam itu, Mahesa nangis di kamar mandi. Air shower bercampur dengan air mata. Dia bingung, kenapa perempuan yang dulu sangat mencintainya, sekarang jadi seperti orang asing yang merendahkannya. Juni 2004, konflik antara Kirana dan Mahesa mencapai puncaknya. Sudah 6 bulan Kirana jadi PNS, dan kepribadiannya berubah drastis. Yang dulunya istri yang hangat dan penuh kasih sayang, kini jadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Suatu sore, Kirana pulang kerja dengan wajah kesal. Dia duduk di sofa sambil buka Instagram, scroll-scroll foto teman-teman kantornya yang pada posting. Liburan ke Bali, makan di restoran mewah, atau pamer mobil baru. Mahesa baru sampai rumah setelah seharian ngojol. Bajunya basah keringat, wajahnya lelah, tapi dia tetap tersenyum lihat Kirana. "Ran, gimana hari ini? Gua tadi dapat order ke Senayan City. Lumayan jauh tapi bonusnya gede." Kirana bahkan tidak mengangkat muka dari HP-nya. "Hesa, gua udah mikir matang-matang soal hubungan kita." Mahesa langsung merasa ada yang tidak beres. Dia duduk di sebelah Kirana dengan hati berdebar. "Maksud lo gimana, Ran?" Kirana akhirnya menatap Mahesa dengan pandangan dingin yang tidak pernah Mahesa lihat sebelumnya. Mata yang dulu selalu berbinar kalau lihat dia, kini terasa hampa. "Kita harus berpisah, Hesa. Gue tidak bisa terus hidup seperti ini." Dunia Mahesa langsung runtuh. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Dia tidak pernah membayangkan Kirana akan mengucapkan kalimat seperti itu. "Ran, ada apa sih? Kenapa tiba-tiba lu bilang begitu? Gue salah apa?" Kirana menghela napas panjang. "Lo nggak salah, tapi lo juga nggak berkembang. Gue sekarang udah jadi PNS, status gue naik. Sementara lu masih tukang ojol yang baju abang-abang ijo terus." Setiap kata yang keluar dari mulut Kirana menusuk jantung Mahesa. Dia tidak percaya ini adalah perempuan yang dulu rela makan mie instan berhari-hari demi bantu dia bayar cicilan motor. "Ran, gua kerja keras buat kita. Gua bangun subuh, pulang tengah malam. Semua buat masa depan kita." "Masa depan apa, Hesa? Lu pikir dengan ngojol, kita bisa beli rumah, bisa punya anak dan sekolahin sampai universitas? Gue butuh suami yang levelnya setara dengan gue." Malam itu, pertengkaran mereka terdengar sampai ke tetangga. Bu Ijah yang biasanya tidur jam 9, terpaksa bangun karena suara teriakan dari rumah sebelah. "Gue udah capek, Hesa. Capek pura-pura bahagia dengan hidup yang stuck gini." "Stuck gimana, Ran? Kita bahagia, atau setidaknya dulu kita bahagia." "Dulu. Sekarang gue udah sadar, gue deserve kehidupan yang lebih baik." Minggu-minggu berikutnya, rumah kontrakan yang dulu penuh kehangatan berubah jadi medan perang dingin. Mereka jarang ngobrol, makan tidak pernah bareng lagi, bahkan tidur di tempat terpisah. Kirana tidur di kamar, Mahesa tidur di ruang tamu pakai kasur lipat. Setiap pagi, mereka berangkat tanpa saling sapa. Pulang juga begitu. Yang paling menyakitkan buat Mahesa adalah ketika dia dengar Kirana nelpon teman kantornya, membicarakan dia dengan nada merendahkan. "Iya, suami gua masih tukang ojol. Gua udah bilang suruh cari kerjaan lain, tapi dia keras kepala. Malu banget gua kalau teman-teman kantor tahu." Mahesa mendengar percakapan itu dari kamar mandi. Dia duduk di lantai keramik dingin, air mata mengalir deras. Perempuan yang dulu bilang bangga punya suami pekerja keras, kini malu mengakui keberadaannya. Juli 2024, Kirana akhirnya mengambil keputusan final. Dia mendatangi pengacara untuk mengurus surat gugatan cerai. Alasannya sederhana, ketidakcocokan dalam status sosial dan ekonomi. "Pak, saya mau cerai dari suami saya. Dia tidak mau berkembang, masih kerja sebagai ojol. Sementara saya sudah jadi PNS." Pengacara itu, Pak Darmawan, sebetulnya agak heran dengan alasan Kirana. Tapi dia tetap profesional mengurus berkas-berkas yang diperlukan. Ketika Mahesa menerima surat panggilan sidang perceraian, dia merasa seperti mimpi buruk. Tangannya gemetar membaca setiap kata di surat itu. Dia langsung telepon Kirana yang lagi di kantor. "Ran, lu serius mau cerai sama gue?"
Udah keputusan final, Hesa. Gue udah tidak bahagia. Tapi kita bisa bicarain baik-baik. Gue bisa cari kerjaan lain kalau lo mau. Terlambat, gue udah capek berharap lo berubah. Malam itu Mahesa duduk di teras rumah sampai pagi. Dia menatapi jalanan sepi sambil mengingat-ingat masa-masa indah bersama Kirana. Foto pernikahan mereka yang dipajang di ruang tamu kini terasa seperti ejekan. Tetangga-tetangga mulai bergosip. Bu Ijah yang dulu selalu puji rumah tangga mereka, kini geleng-geleng kepala sedih. Kasihan si Mahesa. Kerja keras demi istri, malah dicampakkan gara-gara istrinya udah jadi PNS. 5 tahun berlalu sejak perceraian itu disahkan pengadilan. Agustus 2029, Kirana duduk sendirian di food court mall Pondok Indah, menatap kosong ke arah kerumunan orang yang berlalu lalang. 5 tahun jadi janda tidak mudah. Meski gajinya sebagai PNS sudah naik jadi 5 juta per bulan, plus tunjangan, hidupnya terasa hampa. Teman-teman kantor yang dulu dia banggakan, ternyata tidak ada yang benar-benar peduli ketika dia butuh support. Apartemen studio yang dia sewa di Jakarta Selatan terasa sunyi. Tidak ada lagi suara motor Mahesa pulang malam. Tidak ada lagi aroma masakan sederhana yang menghangatkan rumah. Kirana sering stalking Instagram Mahesa. Dari situ dia tahu kalau mantannya sudah tidak ngojol lagi. Mahesa sekarang punya warung makan kecil di daerah Kebayoran Lama, dekat gang tempat mereka dulu tinggal. Warungnya ramai, foto-foto makanannya selalu bikin Kirana kangen. Yang paling menyakitkan, Mahesa terlihat bahagia. Senyumnya di foto-foto itu tulus, tidak seperti senyum paksaan yang sering Kirana lihat di cermin setiap pagi. Sore itu, Kirana dapat telepon dari rumah sakit. Mama Mahesa, yang dulu sangat sayang sama dia, masuk rumah sakit karena stroke ringan. Entah kenapa, rumah sakit nelpon dia juga karena namanya masih tercatat sebagai kontak darurat. Tanpa pikir panjang, Kirana langsung naik ojol ke rumah sakit Fatmawati. Di ruang tunggu, dia melihat sosok yang sangat dia kenal. Mahesa duduk di kursi plastik, wajahnya lelah tapi lebih dewasa dari 5 tahun lalu. Mereka saling pandang. 5 tahun tidak bertemu, tapi perasaan awkward langsung menyerang. Ran, Mahesa berdiri, tidak percaya melihat mantan istrinya. Hesa, gimana keadaan Mama? Alhamdulillah udah stabil, makasih ya udah datang. Mereka duduk di sebelahan, canggung tapi ada kehangatan yang tidak bisa disembunyikan. Kirana lihat tangan Mahesa yang dulu halus karena cuma pegang setir motor, sekarang agak kasar karena masak dan ngurus warung setiap hari. Gua dengar lo udah punya warung sekarang. Bagus dong, udah nggak ngojol lagi. Mahesa tersenyum tipis. Iya, udah 3 tahun ini. Warung sederhana sih, tapi alhamdulillah lancar. Gue sering lihat postingan lo di Instagram, kelihatan bahagia. Lo gimana, Ran? Masih di kelurahan yang sama? Masih. Udah naik pangkat jadi kepala seksi, tapi... Kirana terdiam. Tapi apa? Tapi sepi, Hesa. Hidup gue sepi banget. Malam itu mereka ngobrol sampai larut di kafeteria rumah sakit. Kirana cerita tentang 5 tahun hidupnya yang terasa kosong meski secara materi sudah lebih mapan. Mahesa cerita tentang perjuangannya membangun warung dari nol setelah perceraian. Gue sadar sekarang, Hesa. Dulu gue salah besar. Gue terlalu fokus sama status sampai lupa yang paling penting. Yang paling penting apa, Ran? Orang yang tulus sayang sama kita. Air mata Kirana jatuh. 5 tahun pendam penyesalan akhirnya pecah juga. Gue minta maaf, Hesa. Gue nyakitin lu tanpa pikir perasaan lu. Mahesa menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca. Gue juga minta maaf, Ran. Mungkin gue kurang berusaha jadi suami yang lo inginkan. Bukan gitu, Hesa. Lo udah sempurna. Gue yang terlalu sombong. Minggu-minggu berikutnya mereka mulai komunikasi lagi. WhatsApp-an, kadang video call, sesekali ketemu untuk makan bareng. Perlahan, perasaan lama mulai tumbuh kembali. Kirana sering mampir ke warung Mahesa sehabis kantor. Dia bantuin kasir, ngobrol sama pelanggan, berasa seperti zaman dulu lagi ketika mereka masih jadi tim yang solid. Ran, lu yakin mau balik sama gue?
Gue masih wirausaha kecil-kecilan nih. Hesa, sekarang gue udah ngerti. Yang penting kita bahagia bareng. Rezeki mah bisa dicari bareng-bareng. Desember 2029, 5 tahun setelah perceraian, Kirana dan Mahesa menikah lagi. Akad sederhana di masjid yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, kebahagiaan mereka lebih matang. Kirana belajar untuk tidak lagi memandang pekerjaan sebagai tolok ukur kebahagiaan. Mahesa belajar untuk lebih percaya diri dengan pencapaiannya sendiri. Cerita inspiratif ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak terletak pada status atau jabatan, tapi pada ketulusan dan saling menghargai. Kadang kita harus kehilangan sesuatu yang berharga untuk benar-benar memahami nilainya. Dan terkadang, pembelajaran hidup terbesar datang dari kesalahan yang paling menyakitkan.